Selamat semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Rajab Sanjaya. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, untuk hari ini saya bersama dengan Pak Made Iwan Pranajaya. Beliau merupakan guru pendidikan Pancasila di kelas 9 di SMP Negeri 3 Kota Selatan. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Made. Pak Made, Om Swastiastu Pak Made. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, ya langsung saja Bapak, untuk hari ini kita akan melaksanakan praobservasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya, atau sebelum saya melakukan yang namanya supervisi. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan melaksanakan evaluasi dari proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, percakapan praobservasi hari ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran agar Bapak lebih siap lagi, sehingga bisa menampilkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita nantinya. Seperti itu, Pak. Nah, maka dari itu ada pun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Made, yaitu yang pertama, Pak Made. Jadi yang pertama itu materi apa yang akan Bapak bawakan nanti? Materi yang akan saya bawakan nantinya itu adalah hubungan Pancasila dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Oke, jadi Undang-Undang Dasar Pancasila yang nanti dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Baik, Pak Made. Yang lanjutkan, kita masih memiliki yang namanya tujuan pembelajaran. Yang tanyakan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti sama siswa itu adalah pada ranah siswa dulu, bagaimana hasil dari siswa menganalisis hubungan Pancasila dengan NKRI. Kemudian ada tujuan yang ingin saya sampaikan juga, bahwa bagaimana siswa itu mampu memecahkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-harinya ataupun di dalam kehidupan masyarakat, dengan mencari permasalahan nilai-nilai norma pada nilai sila pertama sampai 5. Jadi nanti saya akan memberitahukan anak itu untuk mencari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan nilai-nilai sila. Jadi anak-anak akan mencari misal contoh tentang permasalahan HAM yang terjadi di luar. Mereka bisa mencari di internet, di YouTube, media sosial, media cetak. Jadi itu diangkat isunya, nanti dia akan menghubungkan nilai masalah HAM itu dia melanggar atau bertentangan dengan nilai sila. Jadi bertentangan dengan nilai sila berapa, mereka identifikasi masalahnya, kemudian mereka memberikan sedikit alternatif solusi bencana. Itu yang tujuan yang bisa. Jadi nanti akan berlanjut ke ketika mereka nanti terjun di lapangan, ketika mereka menemukan permasalahan tentang nilai-nilai Pancasila itu, mereka sudah bisa bagaimana dalam proses pemecahan solusinya. Yang bisa tangkap tujuan pembelajaran yang ingin Pak Made capai, yaitu intinya menghubungkan nilai Pancasila dengan HAM yang terjadi, contoh nyatanya seperti misalnya perperangan yang terjadi dan sebagainya. Misalnya dia ada nilai sila tentang persatuan Indonesia ini, ada konflik SARA. Konflik SARA yang terjadi misalnya di daerah PKI, mereka kan pasti di sini kan banyak budaya, banyak agama dari Bali. Itu yang menjadi fokus analisa dari. Nah, itu sangat berhubungan sekali dengan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu semua akan
Jadi dari mana mereka nanti juga menganalisis hubungan Pancasila dengan NKRI tersebut. NKRI itu kan yang saya sebutkan tadi tentang budaya, agama, adat istiadat. Dan yang paling penting di sini ada hotnya, Ya, anak-anak akan mencari solusi dan pemecahannya secara berkelompok. Ya. Baik, terima kasih Pak Made. Yang lanjutkan yang berikutnya untuk areal pengembangannya Pak Made. Pada ranah apa saja yang nanti akan Bapak kembangkan? Ranahnya pasti akan kena di komit, di psikomotor, dan afektif. Karena di sana saya sebagai guru pendidikan Pancasila nilai keseluruhan dari sikap, perilaku, dan kecerdasan anak di dalam pemahaman proses. Jadi tiga ranah itu pasti kena dalam proses pembelajaran. Oke, berarti ranahnya sangat konkret sekali, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, yang lanjut lagi, apa yang akan dilakukan siswa nanti pada saat pembelajaran? Maksudnya jenis kegiatan apa kegiatan apa saja yang nanti akan Bapak lakukan di dalam pembelajaran? Nanti anak-anak itu akan dia pertama membuat sebuah tulis tanpa tentang materi. Jadi mereka menguasai materi selain dari selain. Nah, kemudian mereka membuat mading. Mading itulah yang tadi saya jelaskan tadi tentang masalah nilai Pancasila. Jadi mereka mencari berita sumber dari A, B, C, dibawa ke mading, dibuat identifikasi masalahnya dengan fungsinya. Jadi mereka dalam satu kelompok membuat kelompok. Selain materi yang dikuasai, juga mereka dapat tujuan pembelajaran yang bersifat konsisten. Ya, berarti di sini ada outputnya berupa materi itu ya, materi. Dan anak-anak juga ada kegiatan presentasi bersama kelompoknya. Oke, baik, terima kasih Pak Made. Yang berikutnya terkait dengan rancangan pembelajaran, yaitu model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti, kemudian metode apa yang akan Bapak terapkan. Model pembelajarannya sudah pasti saya pakai dalam proses ini karena kita mencari permasalahan di sini menggunakan siswa. Dan metodenya yang sesuai dengan PBL itu adalah sertifikat berbasis HOT. Jadi HOT karena hasilnya adalah menganalisis. Jadi itu sih yang saya lakukan. Oke, kalau saya lihat di sini sudah pembelajarannya sudah terdiferensiasi. Jadi mendiferensiasi prosesnya ada, sangat luar biasa sekali. Yang berikutnya tentang media Pak Made. Media yang akan Bapak gunakan di dalam pembelajaran. Medianya nanti pasti saya menggunakan audio visual pasti karena sesuai dengan PBL kita ada audio visualnya. Saya pakai Canva, proyektor, laptop. Jadi sebelum saya memberikan arahan dari tujuan apa yang akan saya sampaikan, pasti saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa sih tujuan yang dikatakan tercapai pembelajaran dari siswa tersebut, siswa di kelas 9. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran, misalnya contoh dari pelanggaran nilai. Saya membayangkan berarti Pak Made akan menggunakan proyektor. Jadi terdapat slide-slide tentang materi dan masalah mungkin. Mungkin ada videonya, ya pasti ada video yang secara konkret diberikan ke siswa biar mereka paham apa sih yang akan saya lakukan nanti, goal saya apa sih, dan pasti akan memecahkan masalah. Oke, yang berikutnya Pak Made, kapan Bapak akan melakukan penerapan proses pembelajaran ini, hari apa dan jam berapa? Saya lakukan ya ini di tanggal 7 September ya, kita mulai belajar di awal kemarin itu masuk, kemudian di akhir target saya presentasi itu adalah tanggal 7 Oktober. Jadi
November. November ya? Ya, November ya? November. Oktober. Jadi sebulan kurang. Berarti 7 Oktober. Nah, Oke, baik. Demikian percakapan terkait dengan persiapan observasi Pak Made. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa kembali pada kegiatan observasi nanti. Kita tutup kegiatan hari ini dengan para Santi. Om Santi Santi. halo. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, kita berdoa dahulu. Ingat dalam berdoa. Sebelum mulai pelajaran kita pengen doa. Doa saya dan kamu masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Dah, kalian semuanya sudah komplit semuanya sekolah. Sehat hari ini semuanya? Suji sehat? Sehat Suji? Sehat. Yang lainnya sehat hari ini? Sehat. Oke, Pak akan lanjut saja. Kemarin Pak sudah menginformasikan kalian untuk membawa alat-alat apa yang akan kita kerjakan hari ini sudah dipersiapkan. Di grup sudah Pak info apa yang harus dibawa. Oke, dan kelompok juga sudah bakal. Sebelum itu, Pak akan mengajak kalian games terlebih dahulu. Nah, kalian lihat. Belum. Tadi itu adalah manual yang berisi pertanyaan tentang materi kita hari ini. Ya, berbicara tentang Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, itu jadi awalnya. Kalian sudah tahu menjawab itu, berarti di awal kalian sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari. Oke, dengan di awal apa yang kita pelajari, sekarang kita akan lanjut sebelum kalian duduk berkelompok. Pak akan memperlihatkan salah satu kasus pelanggaran HAM. Tepatnya ke apa sih itu HAM? Ya, nanti setelah ini kalian akan Pak berikan tugas yang menyangkut masalah ini. Oke? Pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Polisi datang. Sudah jadi kan? Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Dah. Oke. Tenang kalian semuanya. Semangat. Dan itu adalah beberapa video yang menyangkut tentang masalah HAM. Ya, kenapa masalah HAM yang Pak tampilkan? Semuanya itu berhubungan dengan nilai-nilai dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Ya, itu semua berhubungan tentang nilai-nilai dari keempatnya itu. Nah, nanti setelah saya berbagi kelompok, duduk berkelompok yang sudah saya bagi di grup, saya akan berikan tugas tentang masalah nilai-nilai tersebut. Oke, silakan duduk berkelompok. Kita akan menuju ke tugas. Hari ini yang pertama kalian membuat kanva PowerPoint tentang materi dari bab 1 agar kalian menguasai bab 1 ini. Ya, jadi ada presentasi. Kemudian yang kedua, kita ingin kalian membuat mading. Silakan kalian mencari contoh-contoh kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Kayak tadi contohnya adalah pelanggaran HAM itu menurut kalian melanggar nilai Pancasila sila keberapa? Dari banyaknya kasus HAM yang saya tampilkan tadi. Ayo, apa? Tentang apa tadi? Tadinya? Nah, apa? Hah? Korupsi. Ya oke, ada tentang korupsi di sana. Tentang korupsi itu bertentangan dengan nilai sila keberapa? Hah? 2. 4. Kenapa keempat? Kenapa kedua? Orel? Kenapa? Ya, skip. Kelima. Kenapa? Ini sudah kelima, Pak? Oh ya, oke. Karena kita mendapatkan keadilan. Tadi ada hak tentang keadilan yang membuat KTP, kan? Kalian kadang-kadang yang duluan ada diusir karena datang yang direct seksi. Nanti ada yang tugas bisa kayak gitu. Itu salah satu nilai pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang kelima. Nah, itu yang ingin saya tekankan ke kalian. Kalian buat, silakan cari permasalahan yang real, gunakan laptop-nya, gunakan gadgetnya untuk mencari permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua di sila pertama apa contoh kasusnya, identifikasi, kemudian berikan solusi pemecahan masalahnya itu. Dan jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, silakan bekerja.
Ya, kita akan nilai, kita akan evaluasi, sama-sama melihat apa hasil kerja dari kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kelompok mana yang mau duluan presentasi. Nah, ya, pokoknya lepas, maju. Tampilkan tanpanya, kirim ke saya. Nah, itu bawa. Paham. Ini gunakan laptopnya. Om Swastiastu. Akan kami dari kelompok ini menggunakan ini saya membangun kesehatan keuangan. Saya Bambang dari nomor pejabat 17. Saya Yudin Majapahit Sanada absen 6. Nilai sila keempat dan sila juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam proses pembentukan. Setiap kepala negara tidak boleh memaksa kehendaknya kepada orang lain. Sila kelima memiliki makna bahwa negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh kelapangan. Konsentrasi kalian yang sudah menurut tadi, semua kelompok sudah presentasi. Saya mau explicating sedikit ya, ada sesuatu hal yang ingin saya gunakan jari kalian, tapi jumlah jarinya sesuai dengan angka yang sih. Tapi ngomongnya ini 1, 2, lihat. Keras, perhatikan anak. Jadi diam dulu. Keras, pokoknya. 1, 2, 3, mulai. Ngomong. 1, Terus, lanjut. 2, Terus, 3, terus. 4. Balik. Balik. Atas naik. Barinya harus benar dan penyebutannya juga harus benar. Ayo, coba. Jadi setelah ke bawah, naik ke atas. Yang kalian sebutkan adalah yang di sini. Ayo coba. 1, 2, 3, mulai. Bari atas. Iya, 1, 2, 3, mulai. Terus. Naik. Naik, naik. Terus. Ini adalah konsentrasi. Oke, sekarang keluarkan HP-nya lagi. Kita akan menuju ke asesmen akhir setelah kalian mempelajari materi kita di bab 1 dan kita ingin tes kemampuan sandi kalian. Yang sekarang kita menggunakan yang namanya quizzes ya. Anak ganteng udah, Uti udah, Suta udah, Kela udah, Dea udah, Indra udah, Mirza. Terus, waduh, udah, anak ganteng udah, anak ganteng. Lu udah jawab satu Orel, waduh, lihat urutannya.
Oke. Ya, ini adalah review soal. Nah, model pembelajaran seperti ini bisa kita lanjutkan. Apa aja yang sudah kalian pelajari di bab 1 pertama? Bina Tunggal Ika. 2 Budi. Apa itu Bina Tunggal Ika? Terus apa? NKRI. Apa NKRI itu apa? Kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia tahu? Kenapa? Kenapa bukan negara Indonesia Serikat? Ada yang tahu? Coba keluarin statementnya. Suci. Oh, nggak pernah belajar. Oke, boleh. Lagi, apa lagi? Anda pelajari Pancasila. Pancasila itu apa? 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 Dasar negara. Nah, pertemuan sebelumnya kan ada muncul pertanyaan itu, Pancasila itu sebagai dasar negara. Sudah? Sampai di sana ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah oke? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita di bab 2. Ya, kita akan membuat workbook kita ke project based learning di bab 2. Nanti akan ada permainan-permainan lain lagi yang akan saya share ke kalian. Oke? Oke? Oke. Nah, tangan untuk kalian semua dulu. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, saya akan menanyakan kalian bagaimana perasaan untuk belajar dengan metode ini. Ya, saya menanyakan 1-2 orang. Atau boleh kalian yang mengungkapkan perwakilan dari kalian 1-2 orang bagaimana rasanya pembelajaran PPKN dengan menggunakan model problem solving ini. Silakan, siapa yang mau? Oke, Suci, silakan, Suci, berdiri sih. Oke, sekarang sedikit. Dengan model ini dia lebih paham materinya, kemudian ada games-gamesnya juga tidak membuat tegang ya. Jadi enggak mutlak ke soal-soal yang aktif. Oke, ada lagi selanjutnya siapa? Jadi 1 orang. Ya, silakan anak. Berdiri. Menurut saya pelajaran ini lebih seru, senang dan gembira. Ada banyak tegang, Pak. Oh ya, oke. Ada lagi? Nah, Tidak. Oke, tepuk tangan untuk anak. Sebelum anak dengan model program based learning, jadi dia tidak tegang. Yang Pak mau gabungkan dengan games-games di dalam pelajaran kita. Ya, assessmentnya juga Pak berikan games, jadi kalian tidak tegang dalam melakukan. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Oke, kita akan tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak sudah semangat, tetap semangat, jaga kesehatan dan terus melakukan perubahan-perubahan ini. Oke, dan sebelum mengakhiri pelajaran kita akhiri dengan doa. Silakan anak pimpin doa. sebelum mengakhiri pelajaran, Silakan berdiri semuanya. sebelum mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa. Doa menurut saya dan kawan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Arama Santi. Kalian semua. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Rajat dan Pak Iya. Pak Iwan.
Di sini untuk kali ini kita akan mengadakan yang namanya praobservasi, pasca observasi. Pasca observasi ini dilakukan adalah proses yang ketiga daripada praobservasi, observasi di kelas dan pasca observasi. Nah, kegiatan kali ini pendampingan untuk para atlet di mana proses pasca observasi ini akan direkam dan dimasukkan dalam LMS nanti. Nah, apa saja yang nanti disampaikan di pasca observasi ini silakan berjalan natural aja. Silakan menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak. Seperti itu. Jadi untuk kali ini silakan untuk percakapan pasca observasi itu bisa dimulai waktu dan tempatnya. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Surya atas waktunya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kembali lagi bersama saya Imade Rajat Sanjaya. Di sini saya ditemani oleh Bapak Imade Iwan Pranajaya sebagai guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Di sini kali ini juga saya didampingi oleh pengajar praktek yaitu Bapak Iwayan Suryadi. Sebelumnya Om Swastiastu, Pak Iwan, Pak Surya. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah minggu lalu kita mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Iwan. Nah, bisa saya mulai kegiatan pasca observasinya, Pak Iwan? Bisa, silakan Pak. Oke, baik. Jadi minggu lalu saya sudah mengamati proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas 91. Oke. Jadi dari kegiatan tersebut sekarang kita akan laksanakan yang namanya kegiatan pasca observasi Pak Iwan, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dari kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal pastinya akan saya tanyakan tentang pembelajaran yang sudah Bapak Iwan praktikkan kemarin. Seperti itu. Oke, yang langsung saja. Yang pertama Pak Iwan, dari kegiatan tersebut apa Bapak masih ingat area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Area pengembangannya yang sudah dilakukan itu lengkap, karena saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang sudah Bapak Reza lihat waktu ini. Kita masuk ke kognitif, psikomotor dan ranah pendidikan juga. Silakan Pak Iwan. Jadi semua kegiatan sesuai dengan model pembelajaran itu mengenal anak-anak yang terjadi komunikasi antara guru, di mana saya itu lebih berpihak pada siswa. Jadi sistemnya berdiferensiasi. Jadi berpihak pada siswa, saya memberikan masalah, siswa yang mengembangkan permasalahan. Ya, berarti di situ Bapak menggunakan yang namanya model pembelajaran PBL ya, problem solving. Nah, dari semua area pengembangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada afektif, kognitif, psikomotor. Apakah Bapak sudah berhasil menerapkan atau mengembangkan area pengembangan tersebut? Oh sudah, saya di area kognitifnya yang sudah mengembangkan dengan sistem pemberian permasalahan di pelajaran bab 1 yang kemarin itu hubungan Pancasila dengan NKRI, Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kognitifnya itu adalah tentang pengetahuan. Nah, itu sudah mengenal anak-anak walaupun bukan nanti sebelum sudah itu sudah jelaskan. Kemudian di ranah afektifnya juga sudah saya lakukan di mana penilaian sikap, di mana penilaian kinerja anak-anak di dalam kelompok. Jadi di psikomotornya juga terlihat, misalnya Pak lihat bagaimana anak-anak mengerjakan tugasnya dengan gerak tubuhnya, bagaimana anak-anak berkolaborasi di sana. Jadi seperti itu. Oke, berarti dari ketiga pengembangan tersebut sudah semuanya tercapai seperti Iya. Oke. Kalau saya tanyakan kendala Pak Iwan, apakah terdapat kendala yang Bapak temui di dalam pengembangan yang belum mungkin
dari ketiga itu kan semua sudah terlihat. Nah, Apakah dari ketiga itu Bapak menemukan kendala? Maksud saya dari APT, psikomotor, kognitif itu memang sudah terlihat. Apakah ada kendala yang Bapak temukan? Bisa Bapak ceritakan kalau misalnya ada? oh, ada Pak Rijat. Jadi di dalam area pengembangan pembelajaran kognitif pastilah ada kendalanya di dalam kelas. Kita tidak mungkinlah mendapatkan tujuan yang 100%. Nah, di dalam kognitif anak-anak masih kurang di dalam pengembangan permasalahannya. Nah, masih belum kurang. Kemudian di afektif sikap anak-anak juga kolaborasinya masih ada kurang. Ada yang diam, ada yang belum Tidak terlibat aktif. iya, tidak terlibat aktif seperti itu. Kemudian di presentasinya juga ada yang masih membawa teks, ada yang sudah bisa menguasai materinya. Itu sih ininya kendala-kendala yang saya temukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Untuk yang berikutnya, dari kendala yang Bapak Iwan temukan itu beberapa kendala. Sekarang yang saya tanyakan itu kira-kira bagaimana solusi untuk yang akan Bapak Iwan terapkan untuk mengatasi kendala yang Pak Iwan temukan tersebut. Nanti di bab selanjutnya dari kendala yang saya temui di kelas 91 itu saya sudah tahu anak-anak, kemampuan anak-anak masing-masing kelompok. Mungkin saya akan sedikit merombak kelompok, Ya. merombak kelompok yang lebih terukin lagi. Kemudian ya. Kemudian area pengembangan dari kognitifnya itu kemarin mungkin yang terlalu luas, memberikan contoh-contohnya, memberikan identifikasi masalahnya, mungkin yang terlalu luas gitu. Jadi nanti akan yang persempit lagi agar anak-anak bisa lebih paham, lebih bisa mengorek dari permasalahan yang di bab 2 nanti. Seperti itu. Oke. Nah. Jadi di sini Pak Iwan pertama akan merubah ada perubahan kelompok Iya. agar lebih heterogen lagi dan akan untuk materinya itu akan lebih ditajamkan lagi. Ditajamkan. Jadi tidak meluas tapi lebih memfokuskan kemana Pak Iwan yang akan diambil. Jadi lebih dipersempit ruang pikiran mereka. Jadi kita akan misalnya contohnya cuma di sekitar mereka. Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa lebih mereka pahami untuk dikuasai. Iya, baik. Bisa yang banyak. Oke, kalau misalnya saya tanyakan, ada nggak kira-kira kendala yang Bapak temukan di dalam pembelajaran kembali? Cuman itu sih Pak. Jadi permasalahan yang saya temukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Jadi yang lanjutkan. Nah, kapan Bapak akan terapkan solusi tersebut di kelas kemarin yaitu di 91 untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak temui tersebut. Jadi kapan Bapak akan terapkan solusi yang Bapak temukan itu di kelas 91 ini? Oh ya, akan yang terapkan ini nanti pertemuan berikutnya di bab 2 yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di bab 2 itu nanti tentang hak dan kewajiban materinya. Di kelas 9 itu akan lebih mempermudah kayaknya untuk mempersempit ruang lingkupnya. Jadi haknya apa, kewajiban apa gitu. Bisa lebih kayaknya lebih yang udah membayangkan, yang udah memprogram nanti di kelas 91 itu seperti apa sih nanti proses dan modelnya untuk saya meminimalisir kendala yang saya temukan yang satu kemarin. Jadi Bapak akan menerapkan solusi ini secepatnya atau di bab berikutnya. Baik Pak Iwan, untuk yang berikutnya tentang tahap-tahapan pembelajaran ini. Jadi tentang tahapan-tahapan pembelajaran ini, tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan di proses pembelajaran minggu lalu? Apakah Pak Iwan masih ingat? Oh, masih ingat, karena dia menggunakan model pembelajaran problem based. Jadi pada kegiatan awal itu baru datang ya, saya akan ucapkan salam, nanyakan kabar, kemudian absensi. Nah, di kegiatan inti
sebelum saya membagi kelompok di kegiatan awal, setelah itu kegiatan awal saya asesmen awal dulu ke anak-anak. Jadi memberi games kemarin yang Pak Raja lihat di wall, kita memancing dari pengetahuan anak di awal apa yang akan kita pelajari. Jadi saya berikan wall tentang gambar-gambar yang berkaitan dengan materi kita apa. Nah, kemudian di kegiatan inti yang saya lakukan itu ya membagi mereka kelompok. Sebelum membagi mereka kelompok, saya sudah memberikan suatu permasalahan kemarin yang Bapak Raja lihat di video itu, slide itu yang saya buat, videonya berupa video permasalahan kalau nggak salah tentang hak asasi kemarin itu. Hak asasi itu berhubungan dengan gimana hubungan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dengan UUD, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kan. Jadi kemudian setelah itu mereka membuat tugas Canva dan mading. Kemudian mereka buat secara kelompok, kemudian didiskusikan, dibuat. Setelah selesai mereka mempresentasikan hasilnya. Setelah itu, setelah kita presentasi, kita tarik kesimpulan. Setelah tarik kesimpulan, saya asesmen akhir saya menggunakan quizzes kemarin, karena untuk menarik anak-anak lah Pak, biar ada motivasi belajar yang lebih baik. Itu sih tak. Oke, baik, luar biasa sekali, sesuai dengan apa yang kemarin saya lihat. Oke, yang lanjutkan Pak Iwan. Dari tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan atau terapkan kemarin, apakah Bapak menemukan kendala pada saat menerapkan tahapan-tahapan pembelajaran tersebut? Mungkin Bapak bisa ceritakan kendala apa yang Bapak temukan di dalam pelaksanaan pembelajaran di sini. Ya kendalanya pertama ya pasti sarana, kemudian dari sarana itu nyambung ke waktu dia. Waktu saya terbuang kan, jadinya harusnya bisa selesai dalam 3 kali pertemuan, jadinya saya 4 kali pertemuan. Nah, sarananya itu di kelas kan belum ada terpasang proyektor yang langsung on, bisa kita konekkan ke laptop. Dia harus bawa di kelas, kemudian bawa sound juga. Jadi anak-anak juga belum paham untuk memasang proyektor. Ada yang mereka paham pasang-pasang itu, mereka paham, kadang-kadang nggak mau hidup, jadi Pak kok nggak mau hidupnya gini. Kendala saya seperti itu sih, itu banyak menyita waktu. Jadi setiap saat saya belajar masuk ke kelas, waktu saya terbuang, jadi 2 GP per 2 jam pelajaran, 45 menit kali 2 itu kurang. Itu sih kendalanya. Berarti di sini Pak Iwan menemukan kendala yaitu ramah waktu dan penyiapan sarana seperti itu. Nah, jadi dari kendala yang Pak Iwan temukan tersebut, solusi apa yang akan Pak Iwan solusi apa yang Pak Iwan akan terapkan untuk mengatasi kendala yang Bapak Iwan temukan tersebut? Yang akan saya lakukan itu pertama adalah nanti saya akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara mengoperasikan proyektor kepada jadi saya akan menggunakan 1 laptop aja, laptop saya, karena anak-anak kadang-kadang anak-anak itu menemukan dia pakai laptop si A, beda lagi gininya aturan di proyektor itu. Itu yang saya lakukan untuk masalah sarana. Kemudian selain itu saya juga akan mengajak peran serta guru TIK di sana untuk membantu proses pengoperasian dari proyektor itu, anak-anak juga biar mereka mendapatkan informasi dan ilmu yang benar gitu loh. Ya, saya guru pendidikan Pancasila ngerti sih, tapi tidak sepenuhnya tahu hal seperti itu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru di sekolah, dengan guru TIK di sekolah. Baik, di sini saya bisa membayangkan apa yang akan Pak Iwan terapkan tersebut terkait dengan kendala sarana. Jadi Pak Iwan akan berkolaborasi atau melibatkan teman
teman-teman guru yaitu guru TIK untuk memberikan informasi atau cara-cara bagaimana untuk memasang proyektor tersebut Iya, seperti itu. iya. Oke. Iya. Jadi di sini Pak Iwan melibatkan guru TIK. Oke. Menurut Bapak selain solusi tersebut, apakah terdapat solusi yang lainnya untuk mengatasi kendala yang Bapak temukan? Solusi yang lainnya itu tadi kan saya berbicara tentang digital ya, kita digitalisasi di kelas. Nah, digitalisasi di kelas itu kan kita perlu listrik kan juga kan. Nah, nanti siapa tahu kita ada kendala mati listrik di sekolah, kita kan nggak tahu hal-hal seperti itu. Jadi, saya juga akan menyiapkan media konvensional. Media konvensional yang saya siapkan itu adalah berupa kertas manila. Nanti saya isi gambar-gambar sesuai dengan materi apa yang akan kita pelajari saat itu, apa yang akan kita bahas saat itu, permasalahan apa yang akan saya berikan ke siswa. Jadi kertas manila itu saya buat semenarik mungkin dan tidak menghilangkan media menariknya ke siswa. Nanti ada gambar-gambar di sana dan banyak warna. Itu seperti itu sih. Jadi kendala yang kemungkinan terjadi yaitu jika terjadi pemadaman listrik itu Pak Iwan. Tapi Pak Iwan sudah menemukan solusi ketika itu terjadi. Pak Iwan sudah memiliki media lain untuk mengatasi kendala tersebut, misalnya menggunakan media kertas manila yang tentunya menarik bagi anak-anak. Oke, yang lanjutkan Pak Iwan. Terakhir ini Pak Iwan, kapan Bapak akan melaksanakan perubahan tersebut? Saya akan melaksanakannya segera Pak Raja pastinya, karena setiap pertemuan itu akan saya lakukan perubahan-perubahan dari kendala apa yang saya temui. Karena kita tahu kan di sekolah itu kita banyak kegiatan, kemudian itu kamu libur. Nah, untuk mencapai dari tujuan pembelajaran setiap materi itu kan kita perlu kejar-kejaran jadinya. Jadi setiap pertemuan itu saya akan melakukan perubahan-perubahan dari kendala-kendala yang saya temui seperti itu Pak. Jadi saya ingin siswa itu dengan nyaman mendapatkan dari tujuan pembelajarannya dari setiap materi yang saya ajarkan. Itu sih Pak. Sangat luar biasa sekali Pak Iwan apa yang sudah Pak Iwan sampaikan dari awal sampai akhir ini. Jadi jujur saja saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita dari Pak Iwan dan ingin melihat tentunya perubahan yang ingin Bapak Iwan lakukan tersebut. Nah, sekian Bapak kegiatan pasca observasi kita yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk kemudian dari Bapak pengajar praktek, Bapak Suryadi, apakah ada umpan balik yang ingin diberikan atau disampaikan kepada kami terhadap kegiatan pasca observasi yang sudah kami laksanakan? Untuk waktu yang persilakan Bapak. Baik, Pak Ade Raja, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Iwan sudah membantu Pak Ade Raja dalam proses pengambilan video atau praktek dalam pasca observasi. Jadi dalam proses pasca observasi ini, mohon izin saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Yang pertama, proses pasca observasi sudah berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan alur-alurnya, di mana alur yang kita pakai di sini adalah alur delta. Alur delta itu nanti ada tujuan, mengkonfirmasi tujuan, identifikasi masalah, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh coaching seperti itu. Jadi rencana aksi kapan itu akan dilakukan, siapa yang mendukung dan lain sebagainya itu sudah terlihat semuanya Bapak. Jadi tidak banyak yang perlu saya komentar umpan balik, memberikan umpan balik. Kemudian untuk di video juga PBL sudah berjalan lancar, diferensiasi sudah berjalan lancar, KSE juga sudah ada, budaya positif juga sudah ada. Jadi demikian umpan balik yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin demikian dari kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Om Santi Santi.